Jemaat Tuhan, selamat pagi. Presbiter GPIB Jemaat Sion Jahat Tunggal mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapannya. Penulisan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dela Telang Banua Setel. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah kita pada hari ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10 yang menjadi nas pembimbing kita pada minggu hari ini menyatakan, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Adil dan
Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan. Berbaliklah dari mengakui Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Bahagialah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikianlah pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru, sebagaimana tertulis di dalam surat Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Surat Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini.
dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita semua. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman-Nya. Marilah kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan sabda-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara-suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Ulangan 09 ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ketiga yang menyatakan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang umur-umurnya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api
api yang menghanguskan dia akan memunahkan mereka, dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaan yang menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih, karena kemurahan yang kita masih dapat berkumpul, beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu ke-9 sesudah Pentakosta pada minggu hari ini. Tema yang akan kita renungkan bersama-sama diberi judul Allah bertindak. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan kita pada hari ini terambil di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah kitab kelima dari kitab Taurat. Dalam bahasa Ibrani, Ulangan disebut sebagai Devarim, yang artinya adalah kata-kata. Kitab Ulangan merupakan kitab pengulangan dan penekanan kembali dari perjanjian yang telah dibuat antara Allah dengan umat Israel. Dan di dalam kitab Ulangan ini terbagi menjadi dua bagian besar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagian pertama dari Ulangan pasal yang pertama sampai pasal yang ke-11 berisi tentang pidato Musa, atau yang dikenal dengan pidato perpisahan Musa dengan bangsa Israel sebelum Musa menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Yosua dan sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Kemudian pada bagian yang kedua, Ulangan dari pasal 12 sampai 34, ini berisi tentang persiapan bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini, Ulangan pasal 9, merupakan bagian dari pidato Musa kepada umat Israel. Dan di dalam pidato Musa tersebut ada hal-hal yang mau disampaikan oleh Musa kepada umat Israel. Yang pertama, umat hendak diingatkan kembali akan pengalaman demi pengalaman perjalanan iman
Dan Musa mengingatkan di dalam pidatonya agar mereka tidak melupakan apa yang sudah diperbuat oleh Allah dalam kehidupan umat, yang senantiasa selalu setia menolong dan menyelamatkan mereka dari segala mara bahaya. Sederhananya Bapak Ibu Saudara, yang diinginkan dan diharapkan oleh Musa adalah agar umatnya tetap memelihara perjanjian antara Allah dan umat yang telah dibuat diikat, dan agar umat Israel mempertahankan hubungan dengan Allah, karena mereka akan memasuki negeri yang dijanjikan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu hal yang pertama yang mau diingatkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Hal yang kedua, Musa mengingatkan juga kepada mereka bahwa ketika mereka kelak akan memasuki tanah Kanaan, semua itu bukan karena kekuatan, semua itu bukan karena kemampuan dan kehebatan mereka, tetapi semua karena anugerah Allah. Musa mengingatkan berkat akan diterima oleh umat jikalau mereka hidup di dalam ketaatan, dan sebaliknya kutuk dan penghukuman akan diterima oleh umat jika mereka tidak hidup taat, bahkan ketika mereka meninggalkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teks dalam bacaan kita pada hari ini konteksnya adalah ketika bangsa Israel berada di dataran Moab. Ini kisahnya menjelang akhir pengembaraan Israel di padang gurun, dan mereka akan bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata untuk memasuki negeri perjanjian ini tidak semudah apa yang dibayangkan. Artinya ini Tuhan sudah memberikan tanah perjanjian, ya silakan masuk, tanpa ada tantangan dan rintangan, atau ketika umat diperintahkan Tuhan untuk masuk ke negeri perjanjian tanpa hambatan apapun. Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Untuk memasuki negeri tersebut, umat Israel harus melewati tantangan demi tantangan sebelum mereka tiba di tanah perjanjian. Nah, pertanyaannya, apakah tantangan harus mereka lewati? Dan apakah mereka sanggup menghadapinya? Yang pertama, ada dua tantangan yang kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, khususnya dalam Ulangan pasalnya yang ke-9. Tantangan yang pertama, sebelum mereka sampai ke tempat tujuan tanah Kanaan, umat Israel harus terlebih dahulu menyeberangi, melintasi sungai, yakni sungai Yordan. Nah, sedangkan untuk melewati sungai tersebut, umat Israel tidak menggunakan prasarana apapun, Bapak Ibu Saudara, entah itu kapal dan sebagainya. Mereka tidak memiliki transportasi apapun, karena jumlah umat yang akan memasuki tanah Kanaan sangat besar banyaknya. Dan sungai Yordan ini memiliki panjang sekitar 251 km dan memiliki kedalaman 2.814 meter.
bawah permukaan. Bapak bisa bayangkan, sungai inilah sebagai tempat di mana bangsa Israel harus melintas untuk sampai ke tanah perjanjian itu. Kalau dipikir-pikir, wah, mustahil ini bisa menyeberangi sungai Yordan. Tidak ada sarana prasarana apapun untuk dipakai menyeberang sungai tersebut. Kalau toh harus berjalan kaki, tidak akan mungkin. Pasti mereka akan mati dan binasa oleh arus sungai tersebut. Ini tantangan yang pertama yang harus mereka hadapi. Tantangan yang kedua, setelah mereka nantinya akan lolos berhasil melewati sungai Yordan, mereka akan berhadapan dengan satu bangsa yang bernama bangsa Enak. Bukan makanan saja ya Bapak Ibu Saudara, yang kalau kita nikmati rasanya sedap kita bilang enak. Tapi ada satu bangsa yang bernama bangsa Enak. Mereka ini tinggal di bagian selatan Kanaan. Bangsa Enak ini adalah bangsa yang lebih kuat, lebih besar, dan lebih tangguh daripada bangsa Israel. Orang Enak dikenal sebagai orang-orang yang berperawakan seperti raksasa, berleher panjang. Nah, Goliat, kita ingat Goliat pada waktu Daud bertempur berperang melawan Goliat, dikatakan bahwa Goliat adalah sosok manusia yang tinggi besar seperti raksasa, tingginya kurang lebih 3 meter. Nah, ternyata Goliat ini pun dari keturunan bangsa Enak yang berperawakan besar, tinggi seperti raksasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, bangsa Enak adalah orang-orang yang paling ditakuti pada masa itu. Mereka mendirikan tembok dan bangunan yang kokoh berlapis-lapis dan tidak mudah diruntuhkan. Sedangkan secara manusia, apalah artinya dibandingkan dengan bangsa Israel? Bangsa terkecil dikatakan, tanpa persenjataan lengkap, namun kemenangan bisa mereka raih. Itu semua karena kuasa Allah yang dapat menaklukkan dan mengalahkan dan memampukan bangsa Israel pada akhirnya untuk merebut semua wilayah di tanah Kanaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun bangsa Israel harus menghadapi tantangan berat untuk meraih negeri yang dijanjikan Allah pada mereka, Allah menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka. Kita lihat pada ayatnya yang ketiga. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan menggunakan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan Allah meneguhkan mereka dengan mengatakan, jangan takut, sebab Aku Tuhan yang akan berjalan di depanmu. Dan segala kota-kota, raja-raja akan ditaklukkan oleh bangsa Israel, sehingga bangsa Israel pada akhirnya dapat menguasai seluruh wilayah yang ada di tanah Kanaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi secara manusia, tentunya tidak akan mungkin bangsa Israel dapat menduduki tanah Kanaan dengan tantangan demi tantangan yang berat,
harus melewati sungai Yordan, bahkan harus mengalahkan bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan yang kuat dan lebih handal daripada Israel. Namun satu perkara yang tidak mungkin tidak dapat dilakukan oleh bangsa Israel, yakni ketika mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sebesar apapun tantangan persoalan dihadapi, pasti akan dapat terlewati, terseberangi, teratasi. Sebab Tuhan ada selalu menyertai bangsa Israel. Begitu pula dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Hal apa yang dapat kita petik melalui firman Tuhan pada saat ini? Bak sungai Yordan dan bangsa Enak diibaratkan masalah, pergumulan dan tantangan yang besar yang kita harus hadapi. Entah itu masalah sakit penyakit, entah itu masalah perekonomian, entah itu masalah rumah tangga kita yang begitu berat, hubungan antara suami istri yang mungkin sudah terpecah belah, yang mengalami keretakan, kehancuran, bahkan masalah-masalah lain yang terjadi dalam kehidupan kita, yang diibaratkan sungai Yordan yang mungkin tidak dapat kita seberangi, yang diibaratkan harus berhadapan dengan bangsa Enak yang sangat kuat, kokoh, yang tidak dapat kita hadapi. Namun Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kita bahwa jikalau kita berjalan dalam iman bersama dengan Tuhan, tidak ada satupun masalah pergumulan yang tidak dapat kita lewati, yang tidak dapat kita atasi. Sebab Allah akan bertindak untuk menolong dan juga memenangkan segala perkara apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kuncinya adalah percaya dan setia kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, berjalanlah selalu bersama dengan Dia. Sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin.
Jemaat, marilah kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dan muliakan, di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi. Kekuasaan Tuhan tiada bandingannya dari kuasa-kuasa apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kami sungguh bersyukur dan memuji serta memuliakan nama mulia Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang patut ditinggikan dan diagungkan. Oleh karena nyata segala perbuatan tangan-Mu yang ajaib, yang selalu bertindak, menolong, bahkan memberkati kehidupan kami umat-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada saat ini, ketika Engkau berkenan memperdengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan yang sudah direnungkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini senantiasa meneguhkan bahkan mengokohkan iman percaya kami, agar kami tetap yakin bahwa segala tantangan, pergumulan, persoalan, apapun yang tengah kami hadapi saat ini, pasti akan dapat terlewati, teratasi, terseberangi ketika kami boleh melangkah dalam langkah iman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, biarlah firman-Mu ini senantiasa tinggal tetap di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh menjadi pribadi lepas pribadi yang semakin hari hidup dekat kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam rangkaian doa syafaat kami pada saat ini, kami mau berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan khususnya bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia ada semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pemerintahan kami Indonesia, baik itu pada pemimpin-pemimpinnya, bahkan sistem pemerintahan yang ada di dalamnya. Tuhan campur tangan dan tetap menolong, menguatkan, bahkan meneguhkan para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat melaksanakan kepemimpinan mereka di dalam keadilan dan kebenaran, bahkan sikap takut akan Tuhan. Berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi para pemimpin kami, baik yang dari pusat sampai daerah dan pelosok perdesaan sekalipun, agar dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan,
mereka dimampukan untuk menjalankan tugas kepemimpinan mereka dengan baik dan benar. Kami mau berdoa ya Tuhan, dalam pergumulan dan tantangan di masa-masa pandemi COVID-19 ini, bangsa kami diperhadapkan dengan pergumulan yang sangat berat, bahkan juga bangsa-bangsa di muka bumi ini. Ya Tuhan, kami percaya tidak ada satupun tantangan, bahkan pergumulan seberat, bahkan sebesar apapun yang tidak dapat kami seberangi, yang tidak dapat kami lalui. Kami percaya Tuhan sudah memberikan jawaban dan jalan keluar di masa-masa virus COVID-19 yang semakin hari semakin tinggi orang yang terinfeksi virus ini. Namun Tuhan sudah buka jalan dengan kehadiran para ilmuwan yang sudah menemukan vaksin bagi virus COVID-19 ini. Dan di Indonesia sudah ada vaksin, meskipun saat ini berasal dari negara Cina. Dan dalam tahapan ketiga, dalam uji klinis oleh Bio Farma, vaksin Sinovac. Bila Tuhan berkati tahapan demi tahapan yang akan dilalui, kiranya vaksin ini dapat cocok dan tepat pada sasaran, sehingga pada akhirnya dapat keluar izin dari BPOM, dan pada akhirnya setiap orang terinfeksi virus COVID-19 ini dapat sembuh dan memiliki kekebalan tubuh yang baik. Bapa di surga, kami juga mendoakan bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini, khususnya GPIB yang tersebar di Indonesia. Tuhan memberkati jemaat-jemaat GPIB, Tuhan memberkati majelis sinode, bahkan majelis jemaat, agar kami dapat menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga lewat sikap hidup, bahkan tindakan dan perbuatan kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan dan memberi diri untuk diselamatkan. Hamba berdoa bagi para pendeta, diaken dan penatua, unit-unit misioner, tim kerja, komisi, panitia, koster, bahkan pegawai. Biarlah kami semua dapat bersatu padu untuk dapat menjalankan pembangunan tubuh Kristus di tengah-tengah jemaat GPIB yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Khususnya bagi GPIB yang ada di wilayah Kaltim 2 ini, Tuhan memberkati agar Mupel Kaltim 2 senantiasa dapat bersinergi dan juga dapat bekerja sama dalam semangat kebersamaan, saling menopang dan membangun. Dan kami berdoa bagi GPIB Jemaat Sion Jawa Tenggara, Tuhan memberkati baik para pelayan dan jemaat-Mu yang ada di dalamnya. Berikanlah selalu hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan bagi kami semua Tuhan, baik bagi para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan bagi seluruh keluarga jemaat-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, bahkan dalam masa proses pemulihan, penyembuhan, bahkan juga perobatan. Tuhan memberkati agar siapapun mereka, dari anak-anak sampai orang tua yang saat ini sedang dalam proses penyembuhan, pemulihan, dan perobatan, Tuhan akan menjamah, memulihkan, melawat, menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan kesehatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Berkati obat-obatan yang masih mereka konsumsi,
Berkati makanan dan minuman yang mereka nikmati. Berkati pendampingan keluarga, agar itu semua boleh menguatkan dan mendorong setiap jemaatmu yang sakit sehingga dikuatkan kembali. Kami juga berdoa bagi jemaatmu yang bergumul belum memiliki keturunan dalam rumah tangga, bergumul karena belum mendapatkan pekerjaan, yang bergumul karena di PHK atau dirumahkan, bahkan yang bergumul masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah perekonomian atau keuangan dalam rumah tangga. Tuhan memberkati segala pergumulan-pergumulan mereka hadapi. Biarlah dengan iman percaya mereka semua dapat teratasi ketika mereka mengandalkan Tuhan di dalamnya. Kami berdoa juga bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu sepekan ini. Biar sukacita mereka semakin lengkap ketika Tuhan memberkati dan menyertai mereka dalam pertambahan usia kelahiran, bahkan ulang tahun perkawinan yang boleh mereka jalani di tahun 2020 ini. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan bagi presbiter, pendeta, diakan, penatua, unit-unit misioner, tim kerja, komisi, panitia, poster, dan pegawai kantor. Biar Engkau senantiasa memberkati kami semua, agar kami tak sehati sepikir membangun jemaat-Mu dalam semangat kebersamaan. Berikanlah selalu roh kerajinan kepada kami, agar kami tetap melaksanakan tugas dan panggilan serta pengutusan Tuhan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ya Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mau menyerahkan ya Tuhan seluruh keberadaan hidup warga jemaat-Mu, bahkan dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberkati di dalamnya. Bapa di surga, kami menyerahkan hari-hari yang akan kami jalani ke depannya. Biarlah Tuhan memberkati setiap rencana-rencana kami Tuhan di sepanjang minggu sepekan yang akan kami jalani. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, bahkan juga menyertai kegiatan-kegiatan pelayanan kami di sepanjang minggu sepekan yang berjalan, khususnya dalam pemilihan PHMJ Masa Bakti 2020-2022. Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan firman dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa secara silih. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sumber kemurahan dan kebajikan, kami bersyukur atas rahmat-Mu. Terimalah diri, hidup, dan karya kami. Pakailah kami semua sebagai alat berkat-Mu bagi sesama dan seluruh ciptaan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Pergilah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita diutus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.